Halo, kami adalah mahasiswa Universitas Gunadarma. Kami dari kelompok 2 kelas 1K23 yang beranggotakan Bimo Widarma, Muhammad Ardiansa Pangestu, Najwa Salsabila, Naufal Suryanugraha, Rian Elfrienza. Di sini kami akan membahas tentang integral tak tentu. Sebelum masuk ke pembahasan integral tak tentu, kami ingin membahas dulu sedikit tentang kalkulus. Udah gak asing kan sama istilah yang satu ini? Banyak yang bilang kalkulus itu susah dipelajari. Memang benar ya? Terus kenapa sih kok susah dipelajari? Kalkulus merupakan cabang matematika yang mempelajari perubahan. Salah satu alasan kalkulus sulit dipelajari yaitu dalam kehidupan nyata jarang terjadi stagnasi. Itulah mengapa banyak yang berpikir kalau kalkulus ini jarang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang kami akan masuk ke dalam pokok pembahasan kali ini, yaitu integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Integral merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan yang berfungsi untuk menentukan daerah, volume, titik pusat, dan lainnya. Kalau suatu fungsi f(x) dibalik menjadi f pangkat x, maka itu merupakan turunan. Integral tak tentu atau anti turunan atau anti derivatif merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini memiliki nilai pasti berupa variabel, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Apabila terdapat fungsi f(x) yang dapat didiferensialkan pada interval sedemikian hingga maka anti turunan dari f(x) adalah f(x plus c. Secara matematis ditulis integral f x dx sama dengan f(x plus c), di mana integral dx sama dengan lambang integral yang menyatakan operasi anti turunan. f(x) sama dengan fungsi integran, yaitu fungsi yang dicari anti turunannya, dan c adalah konstanta. Berikut merupakan sifat-sifat dan rumus-rumus dasar integral tak tentu. 1. Integral sin u sama dengan min cos u plus c. 2. Integral cos u sama dengan sin u plus c. 3. Integral tan u sama dengan in sec u plus c, dan sebagainya. Perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu adalah 1. Integral tak tentu memiliki batas bawah dan batas atas, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas integralnya. 2. Integral tak tertentu hasilnya yang biasanya berupa bilangan tergantung batasnya, sedangkan integral tak tentu hasilnya adalah fungsi. 3. Penulisan integral. A. Integral tak tentu integral f(x) yang dibatasi bawah A dan bawah atas B. B. Integral tak tentu integral f(x dx sama dengan f(x plus c). 4. Integral tertentu hasilnya tidak perlu plus c, sedangkan integral tak tentu hasilnya adalah plus c. Integral dengan batas bawah A dan batas B, f(x dx sama dengan f(x), batas bawah A dan batas bawah B sama dengan fb min fa, dan integral f(x dx sama dengan f(x plus c). Catatannya, baik integral tertentu maupun integral tak tentu, kita harus mencari hasil integral fungsinya terlebih dahulu, sehingga yang harus kita kuasai dulu adalah integral tak tentunya. Setelah itu akan mudah untuk mengerjakan integral tertentu dengan langsung memasukkan batasnya. Ya, baiklah, di sini saya akan membahas soal mengenai materi integral tertentu yang sebelumnya sudah disampaikan oleh kelompok kami. Di sini kami memiliki 5 soal. Soal pertama yaitu integral 5x pangkat 4 dx
Lalu yang kedua integral 6x dx. Yang ketiga ada integral x kuadrat dx. Yang keempat ada integral 12x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat plus x dx. Dan yang terakhir ada integral dari x kuadrat plus 2 dikuadratkan dx. Nah, di sini kita mulai menjawab dari soal pertama. Nilai integral, kita tulis kembali soalnya. Integral 5x pangkat 4 dx. Nah, di sini nilai 5-nya bisa kita keluarkan, maka menjadi 5 dikali nilai integral x pangkat 4 dx. dx. Maka menjadi 5 dikali x, nilai integral x pangkat 4 itu adalah x pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 plus c. Sama dengan 5 kali x pangkat 5 per 5 plus c per 5 plus c. Nah, 5 di sini bisa kita coret, maka hasil akhirnya adalah x pangkat 5 plus c. Lalu soal kedua itu integral 6x dx. Sama seperti soal sebelumnya, nilai 6 di sini bisa kita keluarkan, maka menjadi 6 dikali nilai integral x dx. Di sini sama dengan 6 dikali x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus c. Sama dengan 6 dikali x pangkat 2 per 2 plus c. Ini 6-nya bisa kita dan 2-nya bisa kita coret, menjadi hasilnya 3 x kuadrat plus c. Nah, lalu soal ketiga, di sini ada nilai integral x kuadrat dx. Nah, soal ini berbeda dari dua soal sebelumnya, dimana dua soal sebelumnya itu memiliki nilai konstantanya, sedangkan soal ini tidak. Maka dari itu kita bisa langsung menghitung nilainya saja. Maka menjadi sama dengan x pangkat 2 plus 1, 2 plus 1 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c. Sama dengan x pangkat 3 x pangkat 3 per 3 plus c. Atau ini juga bisa kita tulis menjadi sepertiga x pangkat 3 plus c. Nah, lalu soal keempat, di sini ada integral
X 12X pangkat 3 X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat 6X kuadrat ditambah X dx. Nah, untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita dapat memisahkan ketiga-tiganya menjadi integral 12x dx, 12x pangkat 3 dx, dikurang integral 6x kuadrat dx, ditambah integral x dx. Di sini sama seperti soal nomor 1 dan 2, di mana kan mereka di sini memiliki nilai konstanta, maka dari itu nilai konstantanya bisa dikeluarkan, maka menjadi 12 dikali nilai integral x pangkat 3 dx dikurang 6 dikali nilai integral x pangkat 2 dx ditambah nilai integral x di sini langsung kita hitung saja, maka menjadi x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus c. Di sini kita hitung lagi nilai integralnya menjadi 12 dikali x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 dikurang 6 dikali nilai dari integral x pangkat 2, yang dimana sebelumnya kita sudah hitung nilai integral x pangkat 2-nya, yaitu sepertiga x pangkat 3 plus c. Maka di sini langsung saja kita tulis sepertiga x pangkat 3 plus di sini hasilnya menjadi x pangkat 2 per 2 atau sama saja dengan setengah x pangkat 2 plus c. Nah, di sini 12 dan ini hasilnya 4, maka kita coret. Langsung saja hasil menjadi 3 x pangkat 4 dikurang di sini 6 dan 3-nya kita coret juga menjadi 2 x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat plus c. Lalu di sini soal terakhirnya adalah integral x plus 2 kuadrat dx. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu menyelesaikan dulu yang di dalam ada di dalam kurungnya itu. Nah, untuk menyelesaikan yang dalam kurungnya kita menggunakan rumus a plus minus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus minus dua ab ditambah b kuadrat. Nah, maka di sini hasilnya menjadi integral x, karena di sini plus, maka kita menggunakan rumus yang plus juga. Maka hasil x plus 2 kuadrat adalah x kuadrat ditambah 4x tambah 4. Nah, baru di sini kita bisa menggunakan mencari nilai integralnya menggunakan
hasil dari yang ini. Jadi integral x kuadrat plus 4x plus 4 dx. Nah, sama seperti soal nomor 4, di sini kita pisahkan semuanya. Maka menjadi integral x kuadrat dx ditambah integral 4x dx ditambah integral 4 dx. Di sini integral x kuadrat sebelumnya sudah kita cari di nomor 3, maka langsung saja di sini adalah sepertiga x pangkat 3 ditambah 4-nya bisa kita keluarkan, 4 dikali nilai integral x ditambah nilai integral 4 itu adalah 4x plus c. Maka di sini kita hitung nilai integral x-nya. Nah, sepertiga x pangkat 3 ditambah 4 dikali x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus 4x plus c. Maka menjadi sepertiga x pangkat 3 di sini 2 dan 4-nya bisa kita coret langsung saja, maka menjadi 2x kuadrat plus 4x plus c. Iya. Baiklah, berikut adalah materi integral tak tentu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun pengucapan. Sekian. Ke Bekasi, Wikaton. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.